Para sepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin jeung parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la kirain udah nyampe. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Enak. Kebagusan bangkunya. Kumwe sadayana anu hadir, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Munjul Kecamatan Kepala Desa Solear, Kepala Desa Munjul Kecamatan Solear, Bapak Wawan Kelada, betul ya, Bapak Wawan Kepala Desa, namanya siapa? Bapak Wawan beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Lalu kawin lagi. Yang sama-sama kita hormati Dewan Suro DKM Nurul Iman Al-Ustaz Muhammad Farhi Jainuddin SPDI SHI SPDI Sarjana Percaya Diri. Dewan Suro DKM Nurul Iman juga, yaitu Bapak Haji Muhammad Sukisno SE, Dewan Sukiswo. Kemudian Dewan Suro DKM Masjid Nurul Iman juga, yang terhormat Bapak Ustadz Tamrin Suhaidi, Ketua DKM Nurul Iman Bapak Ustadz Badrudin SPDI AWW, AWP, Bapak Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Munjul Al-Ustaz Asep Muklis SAG, Sarjana Alam Gaib. Oh benar, Sarjana Alam Gaib. Bapak dulu sekolahnya di fakultas apa Pak? Ada yang Pak? Oh ini Bapak dari fakultas fisik ya, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Kumwe sadayana anu hadir, bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing, anak-anakku sekalian,
Udah follow TikTok Abah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jangan lupa follow TikTok Abah ya. Alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Haji Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aku aslinya mantan foto model, Bu, model lampu tempel. Tadi anak-anak ada yang bilang, ini kalau Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau udah deket seperti Teletubbies. Kalau Abah Komar ini sudah masuk kategori makhluk langka yang harus sudah dilindungi undang-undang Purbakara. Ini sudah masuk makhluk aneh. Tapi kalau dilihat dari samping kanan, coba lihat dari samping kanan seperti siapa? Doni Damara. Samping kiri Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Alhamdulillah, tapi jangan dilihat orangnya Pak Lurah. Saya laporan sekalian Pak DKM, Abah Komar sekarang sudah jadi ketua umum Popsi. Saya ketua umum Popsi Pak Lurah. Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius. Abah Komar ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba, bendahara umumnya Dak Usmini. Haletik PKB pokoknya. Tapi jangan dilihat orangnya bunda, kecil orangnya, yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya maksudnya. Sebab kalau orang pendek, orang kecil rata-rata lincah, agresif, analitis, sintetis, cerdas. Kalau orang pendek kenapa cerdas? Sebab otak sama pantatnya deket bunda. Mau usah kecil hati, kita sama-sama mata. Pak, tahu begitu saya bawa grup lawak 4 sekawan tadi ke sini. Masih ingat sama Ginanjar, Bu? Tadi sore masih di rumah. Tahu gitu saya bawa ke sini tadi. Gratis, nggak usah bayar. Nggak usah mikirin ongkos. Sering di rumah. Masih ingat ya Bunda ya? Ginanjar, Dery, Eman, dia masih itu grup lawak 4 sekawan. Teman-teman saya semuanya keturunan blasteran, Bu. Indo lokal. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Ginanjar. Kalau Eman tukang roti, dia masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Kalau Dery yang paling jangkung, dia ibunya paling mancung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Hah? Oh, kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas. Bapak siapa namanya? Pak Yanto. Kalau dari mukanya Pak Yanto keturunan dari mana? Kalau dilihat Pak Yanto sih masih keturunan Belgia. Emaknya gembel, bapaknya orang gila. Wah. Alhamdulillah. Ketua DKM, para kiai mohon izin, mohon maaf.
suasana kita bangun dengan suasana canda dan dakwah saja, sebab saya hanya melaksanakan tugas idhoful surur, menggembirakan umat. Salah sendiri undangan di koma. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia Allah sadayana, para leluhur Banten dan Nusantara, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah baru dapat cerita tadi soal proses pembangunan gedung masjid yang megah ini, dan hari ini, malam hari ini merayakan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap istiqomah warga perumahan Munjul Permai. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seseorang yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Karena apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, nggak akan sukses. Hasilnya setengah-setengah. Jadi lurah kepala desa setengah-setengah, nggak akan sukses. Ngaji setengah-setengah, jangan harap sukses. Ngaji setengah-setengah bahaya, bunda. Ngaji nggak cukup dengan ngaji logika saja, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji tidak cukup dengan ngaji baca saja. Kalau ngaji baca itu ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Harus dibarengi dengan ngaji rasa. Kalau ngaji logika doang, nggak ngaji rasa, bahaya, bu. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika, nggak pakai rasa. Tapi kalau ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika, juga bahaya. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, tonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, Syekh Abdul Qadir Jailani haul, Syekh Abdul Qadir bid'ah. Ini ustaz belum tuntas ngajinya. Ibu bapak, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ini kejadian, ini peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nggak bisa kajiannya cuma pakai ini, nggak bisa. Mesti pakai ini. Di dunia ini bukan Haji Komar yang ngomong itu yang nulis buku Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ada berapa puluh buku itu, dibaca semua sama Allah. Diperkuat lagi oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul hadis. Di dunia ini peristiwa itu cuma ada dua jenis peristiwa. Ada berapa? Dua. Satu yang namanya peristiwa Rabbaniyah, peristiwa yang terjadi karena maunya Allah. Yang kedua peristiwa kauniyah, peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Sekarang kita rinci satu-satu. Peristiwa Rabbaniyah yang mana aja nih? Nabi Adam alaihissalam nggak punya emak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya bapak. Lahirnya Adam alaihissalam peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Dia nggak punya emak, nggak punya bapak.
Nabi Isa alaihissalam cuma punya ibu, nggak punya bapak. Lahirnya Isa alaihissalam peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Apalagi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus 40 hari 40 malam dia bertasbih di perut ikan paus, nggak mati-mati, sampai dimuntahin lagi sama ikan paus. Selamat tuh Yunus alaihissalam. Selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Dari Masjidil Haram tengah malam sampai Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sampai mentok Sidratul Muntaha, Aras Mustawa sampai mentok Lauhil Mahfuz, balik lagi ke Masjidil Haram. Nggak ada satu malam Isra dan Mi'raj masuknya peristiwa Rob. Nggak bisa ngajinya cuma pakai ini, mesti pakai ini, gitu ya. Jadi kenapa ini harus dirayakan? Oh, Islam ada misi untuk mencetak karakter anak-anak bangsa Nusantara menjadi anak-anak bangsa yang berkarakter Qur'ani. Karakter Qur'ani itu adalah di mana anak-anak bangsa Nusantara Quran dengan seukur dibaca. Quran tidak hanya dibaca tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat hasilnya apa ini? Anak-anak ada yang tahu hasilnya perjalanan Isra dan Mi'raj? So, ibu bapak, istiqomah itu penting. Kalau ngaji setengah-setengah bahaya bunda. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ada berapa tingkat bu? Ilmu Islam tingkat 1 namanya ilmu syariat. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam dan lain sebagainya. Di sini ngomongnya nih ilmu syariat. Yang kedua, ilmu Islam tingkat kedua namanya ilmu tarekat. Tarekat artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan mutiara. Tingkat ketiga, ilmu Islam tingkat ketiga namanya ilmu hakikat. Ilmu apa? Hakikat. Hakikat itu ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Ilmu Islam tingkat keempat Pak, benar kalau udah ceramah ada cara makan nggak? Nah, saya udah 2 hari belum makan Pak. Saya dari tadi ketemunya air lagi. Kapan makannya nih? Yang keempat, ilmu makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam dan lain sebagainya. Di sini ngomong ini. Tarekat artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya orang yang sudah bermakrifat? Dia tahu hakikat sholat, hakikat puasa, hakikat haji, bukan apa katanya. Ih, ngaji mah jangan apa katanya. Ulah cek, jangan apa katanya.
Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Apa bedanya? Jadi kalau ngaji Islam mesti sampai sini. Isra dan Mi'raj kalau dipandang dari kacamata syariat, ceritanya gitu-gitu aja. Tapi kalau didalami sampai sini, Bunda, kalau Bunda ngajinya tuntas sampai sini, enggak setengah-setengah. Orang yang udah ngaji sampai sini mah 100 hari lagi mau beresan, manggil-manggil anak cucu. Neng, Cung, jangan kemana-mana, mama mau pergi jauh. 100 hari lagi mau beres, mau wafat. Orang tua dulu mah gitu kan. 40 hari lagi mau selesai, dia panggil-panggil semua anak-anaknya, cucu-cucunya. Cucu, Mbah mau pergi jauh, jangan kemana-mana. 40 hari lagi mau selesai, 7 hari lagi mau selesai, 3 hari lagi mau selesai. Pas hari H jam D-nya dia udah tahu, tuntas ngajinya. Orang tua dulu makan begitu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menciptakan tahlil. Tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100 dan seterusnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lu bacanya dari sini nih. Ilmu bacaan untuk dikaji. Tahlil itu memang tidak ada dalam syariat fikih. Diciptakan oleh para aulia Allah. Makanya ada ustadz-ustadz yang kagak tahu, dia bid'ahkan tahlil. Ya emang gak ada dalam syariat fikih, cuma ini ilmu bacaan harus dibaca. Siapa saja manusia yang sudah sampai kepada tingkatan makrifat, 100 hari lagi mau selesai, dia sudah panggil anak cucunya. Jadi husnul khotimah itu matinya tidak jatuh dari pesawat. Husnul khotimah itu matinya tidak ditabrak bajai. Husnul khotimah itu matinya tidak dianiaya orang. Husnul khotimah itu di rumah panggil-panggil anak cucu. Hai, jangan jauh. Mama mau pulang sebentar lagi. Nih tuntas ngajinya. Apa ciri-ciri orang yang tuntas ngaji? Dia selalu mengelola yang enak, yang tidak enak dikelola supaya keluar cahaya dalam dirinya itu. Bunda, Ibu, ini listrik, lampu listrik ini, pijar ini, dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif bertemu dia. Keluar cahaya. Ini teori Thomas Alva Edison, 20 tahun dia penelitiannya. Ketika ion positif dan ion negatif bertemu, totalitas dia keluar cahaya. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, Pak. Bisa jadi nggak enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong nggak enak dimakan, seng nggak enak dimakan. Coba jadiin satu, jadi tong seng. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif ketemu negatif, totalitas keluar cahaya. Seseorang yang mampu mengelola kehidupannya, mengelola yang enak, yang enggak enak, yang positif, yang negatif, dikelola secara total, dia akan mengeluarkan aura cahaya dalam kehidupannya. Negatif ketemu positif, keluar cahaya. Sebab negatif ketemu negatif juga belum tentu negatif, bisa jadi positif loh, Bu. Contoh, ada sepasang remaja 3 raksa, jam 2 pagi masih motor-motoran boncengan dia. Lihat pojok sepi, mojok dia. Yang cowok berbuat negatif,
Yang cewek berbuat negatif, negatif ketemu negatif. Kalau kagak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh Anda. Betul? Ini penting. Totalitas. Ya. Minum saya mana sih tadi? Oh, itu ya? Ini. Alhamdulillah, makasih ya. Ini. Oh, yang putih ini coba. Di siapa namanya Soleil? Ini muncul kan ini kan? Bismillah. Abah tadi nggak bacain apa-apa, kok bisa terguling? Nggak serius apa nggak bacain apa-apa, jadi terguling. Terus ya, terusin ya. Ini air putih muncul ya. Ih, air putih muncul. Rasa stroberi. Kembali ke laptop. Pak, nggak di mana kalau majelis pengajian tuh paling banyak ibu-ibu yang datang ya. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang tepuk tangan saya doain mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang nggak tepuk tangan saya doain mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Bunda, saya mikir nih, nggak di mana, nggak di Tangerang, Banten, Serang, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, saya udah muter-muter, termasuk di luar Jawa. Kalau majelis pengajian, acara apapun, perempuan paling banyak yang datang, betul. Yang saya pikir jangan-jangan Allah ciptakan dunia ini cuma buat perempuan, Bu. Iya. Ini planet bumi. Bumi jenis kelaminnya mungkin perempuan nih. Bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi bukan pakmi. Iya. Siang ada matahari. Matahari mungkin perempuan jenis kelaminnya. Asal kata dari kata mama. Matahari bukan patahari. Kalau malam ada apa tuh? Bulan. Itu cewek juga tuh jenis kelaminnya bulan. Asal kata dari kata ibu-ibu, bulan bukan paklan. Ada yang kecil-kecil apa tuh dek? Bintang. Perempuan juga tuh jenis kelaminnya bintang. Asal kata dari bibi, bintang bukan mangentang. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Makan mama perempuan, minum mimi perempuan. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan diciptakan oleh para aulia Allah tuh. Bandung mbak-mbak, awewe. Bogor mbok-mbok, awewe. Pontianak mbok-mbok, Cirebon enci-enci, Majalengka mama, Balikpapan mbak-mbak. Ini perempuan semua. Majalengka mama, Sukabumi susu. Kita punya perempuan yang punya susu. Laki-laki nggak punya susu, paling minum susu. Hebat kan? Cuma mungkin Kanjeng Rasulullah dulu pernah ditanya 3 kali jawabnya perempuan. Ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Ummuka, mamahmu.
Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, mamahmu. 3 kali, baru yang keempat kan beda jawabnya. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak sia. Ibumu baru bapakmu. 3 dong. Biasa. Tiga, Cuma mungkin penyakit juga hanya buat perempuan kali ya. Bisul bibi, budek ibu, buduk ibu, burik kan, bisul burut maaf yang burut Pak. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini adalah para wanita luhur, amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya.